Wih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kami dari Polres Cimahi, dari Satreskrim Polres Cimahi, terkhusus dari unit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi, akan menyampaikan terkait rilis tindak pidana korupsi yang sudah diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Perlu disampaikan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satreskrim itu sudah hampir 1 tahun, ya, sekitar dari bulan Januari, ya, kurang lebih 10 bulan dilakukan proses penyelidikan, ya. Kemudian sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 20 orang saksi. Kemudian juga ada saksi ahli yang sudah kita mintai keterangan, saksi ahli kerugian negara dari BPKP, bahwa tindak pidana korupsi ini terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, itu di unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar yang beralamat di Jalan Raya Batu Jajar. Perlu disampaikan juga bahwa terungkapnya tindak pidana korupsi ini itu hasil kerjasama antara Polres Cimahi dengan Pegadaian, ya. Tentu saja peran aktif dari unsur-unsur terkait juga menjadi salah satu keberhasilan kita untuk bisa mengungkap kasus tindak pidana ini. Kemudian untuk tersangka sendiri itu 1 orang, ya, itu berinisial RAS, ya. Yang bersangkutan merupakan pengelola UPC PT Pegadaian Batu Jajar. Kemudian modusnya adalah memperkaya diri sendiri, ya, dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh tersangka, ya. Yang pertama adalah transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan taksiran tinggi. Nah, ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, ya, yang melakukan pegadaian di Pegadaian. Kemudian untuk kerugian negara sendiri itu kurang lebih sebanyak 500 juta rupiah, di mana dalam kerugian tersebut sudah dilakukan pembayaran kurang lebih 200 juta rupiah, sehingga masih ada kerugian sebesar 300 juta rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu diantaranya ada uang tunai, ya. Kemudian ini perlu disampaikan, ini adalah jaminan-jaminan emas yang kemudian dipalsukan oleh pelaku, sehingga yang ada di Pegadaian merupakan barang bukti atau emas yang palsu.
Jadi pelaku mencari membeli bentuk-bentuk perhiasan yang sama digadaikan, yang digadaikan itu di sekitaran kota Bandung. Ya. Dia mencari, kemudian setelah mendapatkan diganti dan ditukar, barang emas yang asli ditukar menjadi yang palsu. Kemudian barang bukti kembali adalah 24 macam dokumen ya. Kemudian 54 lembar bukti pegadaian, kemudian 16 perhiasan hasil transaksi gadai dengan jaminan yang bukan emas, serta 6 perhiasan emas hasil transaksi gadai dengan taksiran tinggi. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa kita dari jajaran Polres Cimahi sudah melakukan penggeledahan ya di tempat yang bersangkutan bekerja, itu atas kerjasama dengan Pegadaian juga yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan proses penyidikan dengan profesional ya. Alhamdulillah, jadi kita sudah melakukan penggeledahan juga, itu sekitar 3 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah. Alhamdulillah dalam proses penggeledahan kita sudah menemukan beberapa bukti-bukti yang ada ya, penambahan bukti-bukti yang ada, dan alhamdulillah sekarang sudah tergelar barang bukti yang memang nantinya akan melengkapi berkas perkara yang akan kita lakukan. Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemerasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira ada yang tanyakan? Pertama, adanya peran aktif dari Pegadaian ya, yang melaporkan kepada kita, kemudian kita lakukan proses penyelidikan ya, kemudian alhamdulillah akhirnya kita menemukan bukti-bukti dan kemudian kita melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan ini ternyata benar banyaknya emas-emas yang digadaikan oleh masyarakat ternyata diganti oleh emas yang palsu. Nah, itu. Ada keterlibatan pihak internal lain kan, atau? Untuk sementara dari hasil proses penyelidikan belum ada lagi tersangka lainnya, ya. Jadi untuk sementara karena yang bersangkutan merupakan kalau dibilang kepala unit di Pegadaian tersebut. Jadi karena kewenangannya, makanya kita kenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Digunakan untuk apa nih uang ini? Untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk kepentingan pribadi semuanya dikonsumsi untuk kepentingan pribadi. Kalau barang-barang konsumen aman kan? Untuk barang-barang konsumen memang untuk sementara kita baru menemukan yang palsu ya. Untuk yang aslinya pun alhamdulillah sudah kita amankan ya. Jadi masyarakat pun tidak perlu khawatir ya, tidak perlu gundah terkait dengan proses pegadaian ya, karena proses pegadaian sampai dengan saat ini masih terus bekerja ya dengan profesional ya. Alhamdulillah justru peran aktif dari Pegadaian sekarang ini memberikan kontribusi yang sangat bagus sehingga proses penyelidikan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan untuk membedakan emas asli sama palsu seperti apa? Nah, itu yang tahu nanti dari saksi ahli ya, dari Pegadaian. Tapi kita sudah mengecek bahwa memang emas-emas tersebut itu dicari yang menyerupai. Nah, jadi misalkan ada orang yang datang ya, kemudian menggadaikan emasnya, kemudian dicarilah oleh tersangka ini yang menyerupai. Ya.
dia beli satu set, dengan satu set kurang lebih harganya 150.000 ya. Dia beli di sekitaran Bandung yang menyerupai, kemudian ditukar. Nah, karena kemenangan yang bersangkutan lah dia bisa menukar, bisa masuk ke dalam ke dalam tempat-tempat yang memang disimpan emas-emas asli itu disimpan. Kemudian emas itu diambil untuk ditukar dengan yang palsu. Yang Aslinya dikemanakan, Pak? yang tentu saja pasti akan dia jual nantinya. Oh, udah dijual. Alhamdulillah, tapi sudah kita kumpulkan lagi untuk ini. Nah, mungkin Komandan, sebagai penegasan, artinya tindakan ini dilakukan saat yang bersangkutan Masih aktif. oh ya betul, pada saat yang bersangkutan masih aktif ya, dan sekarang memang yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi ya, sudah dihentikan dari pekerjaan. Mungkin nanti kita minta pernyataan dari pihak Pegadaian, karena kebetulan di sini juga alhamdulillah datang dari Pegadaian Batu Jajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran, serta kepada teman-teman media, sehingga agenda press release kita di siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dapat kami jelaskan bahwa pengungkapan kasus ini itu merupakan bentuk sinergitas antara PT Pegadaian bersama dengan Polres Cimahi. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi gitu ya kepada jajaran Polres Cimahi yang telah bertindak cepat sehingga proses ini segera terungkap. Nah, kemudian pelaporan ini merupakan bentuk komitmen kami PT Pegadaian dalam rangka menjalankan budaya akhlak dan sebagai tindak lanjut program bersih-bersih BUMN yang sedang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Sehingga atas perbuatan oknum karyawan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, maka akan kami tangani sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berhubungan juga dengan zero tolerance gitu ya di Pegadaian atas perbuatan pelaku yang merugikan perusahaan baik secara material maupun non material. Terakhir, kami berkomitmen untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance dalam menjalankan semua aktivitas operasional perusahaan. Mungkin itu dari kami. Mengetahui itu emas itu palsu, kemudian awalnya seperti apa, Pak? Baik, dapat kami jelaskan bahwa awal mula peristiwa ini terbuka karena ada audit internal yang melakukan pengawasan. Kemudian diketahui bahwa ada emas-emas yang memang sengaja digadaikan oleh pelaku dengan membeli emas imitasi, menggunakan nama orang lain, kemudian digadaikan di Pegadaian UPC Batu Jajar. Jadi sejak awal memang emas itu palsu, terus kemudian digadai dengan menggunakan nama-nama nasabah yang fiktif. Untuk dokumen-dokumennya Pak dia siapkan sendiri juga, asli dari Pegadaiannya atau gimana Pak? Betul, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, semua dokumen itu semua resmi, cuma barang jaminannya saja yang palsu. Mungkin evaluasi dari Pegadaian untuk menghindari hal serupa seperti apa Ya, nih, Pak? ke depan kami terus meningkatkan pengawasan utamanya kepada karyawan-karyawan kami yang di outlet utamanya, agar kejadian-kejadian ini dapat kami reduksi dengan segera gitu. Pak, tadi ada untuk para calonnya berapa lama Pak yang mendapati posisi ini? Kebetulan yang bersangkutan itu lebih kurang 8 tahun. Ya, sudah menjadi karyawan PT Pegadaian. Artinya dia merintis dari cabang Batu Jajar itu atau misalnya pindahan dari cabang yang lain? Kalau pada saat yang bersangkutan menjabat di ada modus gade tertinggi Pak, itu ada nominalnya berapa sih paling tertinggi? lebih kurang 50-an juta yang paling tinggi dari semua kredit itu. Pak, itu setiap nasabah kan harus disertai KTP apabila mau menggadaikan emas, itu KTP dari mana tuh? Kebanyakan kalau kami lihat dari hasil investigasi itu nama-nama nasabah yang memang sudah sering bertransaksi, kemudian menggunakan nama-nama keluarga dari pelaku, gitu. Pak, bisa ditegaskan tidak ada kerugian bagi konsumen lain? Baik. Karena sejak awal barang-barang ini memang palsu, maka kami nyatakan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh nasabah existing kami. Karena memang hanya dipakai namanya saja. Kemudian nasabah existing kami itu tidak diotak-atik perhiasan yang memang sudah diagunkan di tempat kami.
Bagaimana dengan nasabah yang dipakai namanya Pak? Apakah juga saat ini mereka menutup karena mereka tidak diketahui akhirnya juga dipakai namanya begitu? Betul. Jadi kami sudah klarifikasi ke nasabah-nasabah tersebut gitu ya, bahwa memang nasabah ini namanya dipakai. Kemudian kami klarifikasi bahwa tidak ada sangkut paut terhadap kredit-kredit yang sudah terjadi dan akan terjadi ke depan.